Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita ngerasa kalau hidup di zaman sekarang makin cepat, sibuk, dan kadang bikin keluarga jadi jarang ngobrol bareng? Nah, di tahun 2025 ini banyak banget keluarga yang mulai sadar kalau gaya hidup lama yang terlalu fokus ke kerjaan, gadget, atau urusan masing-masing justru bikin renggang. Karena itu, mulai bermunculan tren gaya hidup baru buat keluarga biar tetap harmonis, saling menguatkan, dan pastinya lebih bahagia. Kalau kita ngomongin keluarga harmonis, kuncinya ada di 3 hal: komunikasi, kebersamaan, dan saling dukung. Nah, gaya hidup baru tahun 2025 ini sebenarnya lebih menekankan 3 hal itu, tapi dikemas dengan cara yang lebih modern, sesuai perkembangan zaman. Pertama, komunikasi digital tapi tetap hangat. Banyak keluarga yang sekarang punya grup WhatsApp atau aplikasi khusus buat ngobrol bareng. Tapi bedanya, di 2025 ini orang tua lebih sadar kalau sekedar chat nggak cukup. Mereka mulai bikin jadwal khusus buat ngobrol tanpa gadget, entah saat makan malam atau waktu santai sebelum tidur. Jadi, meskipun kita terbiasa serba online, tetap ada momen intim untuk saling dengerin cerita satu sama lain. Ini penting banget. Karena komunikasi hangat bisa jadi pondasi supaya nggak gampang salah paham. Kedua, quality time dengan gaya baru. Kalau dulu quality time itu biasanya jalan-jalan ke mall atau makan di luar, sekarang banyak keluarga yang lebih milih kegiatan sederhana tapi bermakna. Misalnya masak bareng, olahraga bareng, atau bahkan bikin konten bareng di rumah. Ada keluarga yang bikin vlog tentang aktivitas sehari-hari mereka, bukan buat pamer, tapi justru buat jadi kenangan bersama. Dengan cara ini, mereka nggak cuma menghabiskan waktu, tapi juga punya memori yang bisa diulang kapan saja. Ketiga, gaya hidup sehat bareng-bareng. Tahun 2025 makin banyak keluarga yang sadar kalau kesehatan itu nggak bisa ditunda. Bukan cuma soal badan tetap fit, tapi juga supaya bisa lebih lama membersamai pasangan dan anak-anak. Mereka mulai rutin olahraga ringan di rumah, jaga pola makan, sampai saling support kalau ada anggota keluarga yang lagi diet atau program kesehatan. Bahkan ada keluarga yang bikin tantangan kecil, kayak siapa yang bisa paling konsisten jalan kaki tiap pagi, terus dirayain bareng kalau ada yang berhasil. Dari hal-hal kecil kayak gitu, rasa kebersamaan makin kuat. Keempat, saling menguatkan secara mental. Zaman sekarang, masalah mental health udah bukan hal tabu lagi. Banyak keluarga di 2025 yang mulai terbuka soal perasaan masing-masing. Misalnya, anak cerita soal tekanan sekolah, atau suami istri cerita tentang stres kerja. Bukan buat nyalahin, tapi buat sama-sama cari solusi. Dengan kebiasaan ini, keluarga jadi punya ruang aman buat saling curhat tanpa takut dihakimi. Kelima, kebiasaan berbagi peran. Kalau dulu urusan rumah sering dianggap tanggung jawab istri, sekarang makin banyak keluarga yang terbiasa berbagi tugas. Suami ikut nyapu atau masak, anak-anak diajarin bantu pekerjaan ringan. Bukan cuma biar pekerjaan rumah cepat selesai, tapi juga buat menumbuhkan rasa kebersamaan. Ketika semua saling bantu, rasa saling menghargai dalam keluarga jadi lebih kuat. Keenam, spiritual time keluarga. Di tengah kesibukan dunia digital, banyak keluarga yang balik lagi ke hal-hal sederhana, seperti doa bareng sebelum tidur, sholat berjamaah, atau sekadar ngobrol tentang nilai-nilai kebaikan. Bagi yang muslim, misalnya, momen sholat berjamaah di rumah bisa jadi waktu berharga buat mempererat hubungan. Bagi yang non-muslim pun, banyak yang punya kebiasaan doa atau renungan bersama. Intinya, spiritual time ini bikin keluarga lebih tenang dan punya arah hidup yang jelas. Ketujuh, gaya hidup minim drama. Di tahun 2025 ini, banyak keluarga mulai sadar kalau drama nggak ada manfaatnya. Mereka lebih memilih untuk fokus ke solusi daripada memperbesar masalah. Misalnya kalau ada perbedaan pendapat, diselesaikan dengan diskusi singkat dan nggak dibawa berlarut-larut. Dengan begitu, suasana rumah jadi lebih damai, dan energi keluarga nggak habis hanya buat ribut hal kecil. Kedelapan, pendidikan finansial sejak dini. Banyak keluarga sekarang sadar kalau masalah keuangan sering jadi pemicu konflik. Karena itu, gaya hidup baru di 2025 adalah ngajarin anak-anak soal uang sejak kecil,
Bukan dengan cara menakut-nakuti, tapi membiasakan mereka menabung, ngerti prioritas, dan belajar bersyukur. Suami istri juga lebih terbuka soal kondisi keuangan, jadi nggak ada yang merasa terbebani sendirian. Kesembilan, eksplorasi hobi keluarga. Daripada sibuk sendiri-sendiri, banyak keluarga sekarang punya hobi bareng. Ada yang suka berkebun, main musik, sampai traveling ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Dengan punya hobi bareng, hubungan keluarga jadi lebih seru dan gak monoton. Kesepuluh, gaya hidup penuh apresiasi. Banyak keluarga sekarang mulai membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih, memberi pujian, atau menunjukkan rasa bangga pada pasangan maupun anak. Hal-hal kecil seperti ucapan, "Makasih ya udah masakin," atau "Aku bangga sama kamu," ternyata punya dampak besar buat bikin hati anggota keluarga lebih hangat. Kalau kita lihat, gaya hidup baru 2025 ini sebenarnya bukan hal yang ribet atau butuh biaya besar. Justru semuanya tentang hal-hal sederhana yang sering terlupakan. Intinya adalah kembali ke esensi keluarga, saling menguatkan, saling mendukung, dan menjaga kebersamaan. Jadi, kalau kita pengen punya keluarga yang harmonis di 2025, coba deh pelan-pelan terapkan gaya hidup ini. Mulai dari komunikasi hangat, quality time, gaya hidup sehat, sampai kebiasaan apresiasi. Percaya deh, dengan langkah-langkah kecil itu, rumah bakal jadi tempat yang paling nyaman buat pulang, dan keluarga jadi tempat terindah untuk saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.